Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 5 pulau besar yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, serta Papua. Banyaknya pulau dan provinsi yang ada di Indonesia menyebabkan keberagaman suku serta budaya. Nah, banyak sekali contoh keberagamannya dapat kita lihat pada kearifan lokal masyarakat Indonesia dan juga kita lihat pada rumah adat, pakaian adat, tarian adat, laku daerah, dan masih banyak lagi. Nah, nilai-nilai kebudayaan atau kearifan lokal suatu daerah ternyata dapat dipelajari secara ilmiah melalui ilmu pengetahuan yang disebut dengan etnosains. Etnosains terdiri dari berbagai cabang, salah satunya ialah etnofisika. Etnofisika merupakan ilmu yang mempelajari adanya hubungan kearifan lokal dan konsep fisika. Nah, kali ini kita akan membahas topik etnofisika yang berkaitan dengan salah satu permainan tradisional yang ada di Indonesia. Apa ya kira-kira? Yuk simak terus video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Alda Rahmat Islam Evelita, NIM 1802101020006. Berdasarkan cuplikan sebelumnya, kalian telah diketahui mengenai pengertian apa itu etnosains dan apa itu etnofisika. Pada pembahasan kali ini, saya juga akan membahas mengenai konsep fisika yang berkaitan langsung pada permainan tradisional yang ada di Indonesia. Nah, pada konsep fisika kali ini, saya akan membahas mengenai momentum dan impuls pada permainan tradisional yang terdapat di Kalimantan Selatan. Permainan itu disebut dengan balogo. Siapa di sini yang mengetahui permainan tradisional balogo? Nah, balogo ini merupakan permainan yang dimainkan menggunakan sebuah alat yang disebut dengan campa dan juga logo. Balogo ini berasal dari kata ba dan logo. Logo merupakan alat yang terbuat dari tempurung kelapa, sedangkan ba ini merupakan orang yang memainkan logo tersebut. Untuk mengetahui apa saja konsep fisika dalam balogo, kita simak video berikut ya. Permainan balogo ini mampu dimainkan secara perorangan maupun kelompok. Inti dari permainan balogo ini, tim mana yang mampu merobohkan logo paling banyak, maka ia dinyatakan menang. Ternyata permainan balogo ini mengandung nilai-nilai kearifan lokal loh. Apa saja ya nilai-nilai kearifan lokalnya? Yang pertama, permainan balogo dipercaya masyarakat Banjar dapat mengukur tingkat keberuntungan seseorang. Yang kedua, campa atau pemukul logo memiliki makna sebagai keyakinan pada diri manusia. Yang ketiga, logo melambangkan keangkuhan atau keegoan manusia yang harus dirobohkan. Oleh karena itu, logo-logo yang berdiri ke belakang harus dirobohkan oleh manusia itu sendiri. Yang keempat, dalam permainan balogo ini, nilai keterampilan, nilai kerjasama, serta nilai sportivitas dijunjung sangat tinggi. Karena pada permainan balogo ini juga diukur kerjasama tim dan keterampilan dalam memasangkan logonya. Nah, kira-kira konsep fisika apa saja ya yang terdapat pada permainan balogo? Nah, yuk kita bahas satu persatu. Sebelum kita menganalisis konsep fisika mengenai momentum dan impuls pada permainan balogo, siapa yang tahu apa itu impuls dan momentum? Impuls merupakan gaya yang berlangsung dalam selang waktu yang sangat singkat namun memiliki dampak yang sangat besar. Nah, persamaannya ialah I sama dengan F dikalikan dengan delta T. F di sini merupakan gaya impulsif sedangkan delta T merupakan selang waktu pada benda yang dikenai oleh gaya. Sedangkan apa sih yang dimaksud dengan momentum? Momentum merupakan tingkat kesukaran suatu benda untuk dihentikan. Persamaannya ialah T sama dengan massa dikali kecepatannya. Nah, pada permainan balogo di sini kira-kira di mana ya letak konsep momentum dan impulsnya? Yuk kita simak video berikut ini. Setelah mengetahui apa itu impuls dan momentum, kira-kira di mana letak konsep impuls dan momentum pada permainan balogo ya? Nah, tepat sekali. Konsep impuls terletak pada logo itu sendiri, di mana logo terbuat dari bahan tempurung kelapa yang sifatnya cukup keras, sehingga ia mampu mempengaruhi gaya impulsif. Ketika seorang pembidik mampu mengayunkan tangan ke campa, sehingga logo tersebut dapat meluncur dengan keras. Hal itu dapat terjadi karena terdapat gaya eksternal yang bersentuhan antara campa dengan logo. Gaya tersebut disebut dengan gaya impulsif. Gaya impulsif ini dilakukan oleh pembidik sesuai dengan kekuatannya untuk meluncurkan balogo. Selanjutnya, konsep momentum pada permainan balogo terletak di mana? Tepat sekali. Nah, jika pembidik mengayunkan tangan pada campa dengan pukulan yang keras,
maka logo akan meluncur dengan kekuatan yang keras pula, sehingga logo sukar untuk diberhentikan. Ternyata dari sini kita dapat ketahui suatu hubungan dari impuls dan momentum. Impuls merupakan perubahan momentum. Jika dikaitkan dengan hukum 2 Newton, akan mempunyai persamaan sebagai berikut. Bertumbuknya logo pembidi dengan logo lawan merupakan peristiwa tumbukan. Nah, jadi kita dapat ketahui bahwasannya tumbukan merupakan peristiwa tertabraknya dua benda karena ada gerakan. Jenis-jenis tumbukan sendiri ada 3. Yang pertama ada lenting sempurna. Pada lenting sempurna tidak ada energi yang hilang selama tumbukan. Yang kedua, jumlah energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan sama. Yang ketiga, nilai koefisien restitusinya sama dengan 1. Nilai ini merupakan negatif perbandingan antara kecepatan relatif sesudah tumbukan dengan sebelum tumbukan. Yang kedua, terdapat tumbukan lenting sebagian, di mana pada lenting sebagian setelah tumbukan jumlah energi kinetik kedua benda jauh lebih kecil dari sebelum tumbukan, dan nilai koefisien restitusinya lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Yang terakhir, ada tumbukan tidak lenting sama sekali. Pada tumbukan jenis ini, setelah tumbukan bendanya menyatu, kemudian kecepatan kedua bendanya sama, kemudian mengalami kehilangan energi kinetik dan nilai koefisien restitusinya bernilai 0. Selain konsep momentum dan impuls yang telah kita analisis sebelumnya, ternyata kita ketahui bahwasanya logo yang satu dengan logo yang lainnya saling bertumbukan. Nah, ilustrasi tersebut dapat kita jabarkan sebagai berikut ini. Ketika seorang pemukul campa mampu mengainkan gayanya dengan sangat besar sehingga logo dapat meluncur dengan kecepatan tertentu, ia mampu menumbuk logo lawan yang kecepatannya diam. Setelah terjadi tumbukan, logo lawan yang kecepatannya diam mampu memiliki kecepatan tertentu, sedangkan logo yang dimiliki oleh pembidi tersebut kecepatannya dapat berkurang. Awalnya, sebelum terjadi tumbukan, momentum hanya dimiliki oleh logo si pembidi. Namun, setelah terjadi tumbukan, momentum dapat dimiliki oleh kedua logo tersebut. Wah, ternyata pada permainan tradisional balogo, kita tidak hanya bisa bermain saja ya, tapi kita juga bisa mengetahui nilai-nilai kearifan lokalnya, juga mengetahui konsep-konsep ilmu pengetahuan seperti konsep momentum dan impuls dalamnya. Nah teman-teman, sekian dulu video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.